Dari banyaknya sifat manusia, satu hal yang harus kamu waspadai adalah mereka yang terlihat bersikap padamu, namun mereka jugalah yang menyebarkan aibmu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja menghabisi nyawa aki-aki dengan wajah yang sama persis dengannya. Di sebuah lokasi di Munich, Jerman, si aki-aki ini masuk ke sebuah perusahaan milik anak politikus yang menjadi calon terkuat kanselir Jerman berikutnya, bernama Manfred Wess. Ternyata dia menyamar jadi petugas kebersihan. Diam-diam, dia mempersiapkan sebuah pistol lengkap dengan alat peredamnya. Selanjutnya, ini yang terjadi. Setelah berhasil menembak kakinya anak dari Manfred, pelaku melarikan diri kembali ke apartemennya. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang dijuluki sebagai The Jackal. Seorang penembak jitu sekaligus pembunuh bayaran profesional yang siap menggegerkan dunia. Diberitakan bahwa Manfred akan mengunjungi anaknya di rumah sakit. Dan inilah sosok Manfred yang sedang dalam perjalanan dengan pengawal ketat pasukan keamanan. Kembali ke Jackal yang sedang mempersiapkan snipernya yang dirakit dari koper pribadinya. Cukup membawa 4 buah peluru, Jackal akan kembali beraksi. Ditemani seorang wartawan, Manfred ditanya pendapatnya tentang Uledak Charles yang bernama asli Suleman. Disebutnya sebagai penjual perangkat lunak, tapi penipu sekaligus pengkhianat bagi Barat. Setelah merakit snipernya, Jackal lebih dulu menembakkan 2 pelurunya ke arah tembok rumah sakit agar tembakan ketiganya ke arah target tepat sasaran. Sejumlah warga melakukan protes menjelang kedatangan Manfred. Setelah calon kanselir Jerman ini turun dari mobilnya, ini yang terjadi. Tim keamanan menemukan lokasi gedung tempat sumber tembakan berasal. Saat itulah Jackal segera berkemas, meninggalkan bahan peledak lalu kabur dari lokasi. Tim pasukan khusus langsung menyerbu gedung tersebut, padahal pembunuh bayaran ini sudah berada di gedung lain untuk berganti mobil. Saat tim masuk ke dalam apartemen, ini yang terjadi. Scene berpindah ke markas pusat MI6 Inggris. Wanita ini adalah salah satu perwira intelijen Inggris bernama Bianca. Sibuk melihat senjata yang dirampas dari organisasi teror Riddau, Bianca dikejutkan dengan berita pembunuhan yang menimpa calon kanselir Jerman. Pulang ke rumah, Bianca memiliki seorang suami bernama Paul yang melihat berita tentang miliarder Uledak Charles yang memiliki hampir 1/4 juta pengikut imbas perangkat lunak yang dia jual. Tapi Bianca lebih tertarik dengan berita pembunuhan Manfred yang dilakukan oleh seorang penembak jitu dari jarak yang sangat jauh. Jackal sempat dihentikan oleh petugas perbatasan yang ingin melihat koper yang dia bawa. Namun, tidak ada apapun yang petugas temukan selain pakaian dan kotak yang berisi catur. Alhasil, dengan mudahnya Jackal meloloskan diri. Di pagi hari, Bianca datang ke kantornya. Dia sempat tidak percaya setelah mendapat informasi penembakan kepada Manfred dilakukan dari jarak 3.815 meter atau hampir 4 kilometer.
Bobby Swagger pun bisa nangis di pojokan kalau mengetahui ini nih. Sebagai agen yang ahli dalam urusan senjata, Bianca memaksa untuk ikut rapat yang dilakukan atasannya dengan intelijen Jerman. Bianca menyebut rekor dunia yang dilakukan seorang pembunuh dengan sniper-snipernya berjarak 3.540 meter. Itu artinya pembunuhan terhadap calon kanselir Jerman ini telah memecahkan rekor sebelumnya yang terjadi di Ukraina tahun 2023. Setelah melihat rekaman pelaku yang membawa koper dengan dimensi kurang dari 60 cm, Bianca makin terkejut karena pelaku bisa memecah rangkaian senjatanya sampai begitu pendek, padahal akan mempengaruhi keakurasiannya dalam menembak. Menurut Bianca, ada seorang pembuat senjata yang sudah mencoba melakukan ini selama bertahun-tahun. Dia bernama Norman Stock yang tinggal di Irlandia Utara. Norman saat ini dalam pelarian sejak pembunuhan Stockholm tahun 2018. Setelah rapat selesai, Bianca membeberkan kepada atasannya yang bernama Isabel bahwa Norman memiliki saudara bernama Larry yang sudah dibebaskan dari penjara setelah melakukan pembunuhan. Kini, Larry disebutnya sebagai penegak untuk geng narkoboy. Demi menemukan mereka, Bianca akan menemui informannya dengan kode Sparrow. Masuk ke sebuah warnet yang ada di Paris, Jack Cole berkirim email dengan seseorang untuk meminta bayaran atas pekerjaannya di Jerman. Selain itu, Jack Cole sepertinya akan menerima proyek baru. Tapi si pemberi pekerjaan ingin bertemu langsung dengannya. Tak main-main, dia akan memberi 10 juta dolar untuk panduan. Tapi Jack Cole meminta 1 juta dolar hanya untuk bertemu dengannya. Tiba di Belfast, Bianca bertemu dengan saudara Norman yang bernama Ellison. Jika tidak ingin kembali ke penjara, Bianca memaksa Ellison untuk memberitahunya di mana Norman berada. When was the last time Larry spoke to his brother Norman? Tepat di tepi danau, Jack Cole lebih dulu melihat orang yang ingin bertemu dengannya itu melalui teropong. Setelah dipastikan aman, dia menemui wanita yang diketahui bernama Zina Jensen. Sesuai instruksi, Jack Cole tidak mau wanita ini melihat wajahnya. Ternyata kali ini targetnya adalah Ule Doug Charles. Jack Cole meminta 100 juta dolar, barulah mereka bisa bicara secara detail. Kembali ke markas, Bianca menyebut ada mahasiswi bernama Emma yang terlibat dalam kelompok kiri radikal. Datang ke lokasi demonstrasi, agen rahasia Inggris ini meminta polisi menangkap Emma. Dibawa ke kantor polisi, atas instruksi dari Bianca, Emma dituduh telah melempar botol ke arah petugas lalu dijebloskan ke dalam sel tahanan. The Jack Cole kini tiba di Spanyol, bertemu dengan istrinya. Bianca mendapat kabar bahwa Emma terkena serangan jantung di dalam sel. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Di luar dugaan, Jack Cole masih belum menerima pembayaran untuk pekerjaannya di Jerman. Ternyata, Emma dimanfaatkan Bianca agar Ellison mau memberinya nomor telepon Norman. Bianca mengaku tidak tahu tentang itu, tapi dia bisa membantunya mengeluarkan Emma. Bianca mendapat teguran dari atasannya karena kematian Emma. Hanya Gillespie yang mengetahui jika Bianca datang ke kantor polisi. Tapi Bianca memohon untuk tetap melanjutkan penyelidikannya. Bianca menghubungi kembali Ellison, berpura-pura atasannya bisa membantu mengeluarkan Emma dari kantor polisi, tapi dia harus memberinya nomor Norman. Sebelum beraksi, Jack Cole lebih dulu mempelajari seluk-beluk targetnya. Selain itu, Jack Cole mengirim email bahwa 14 hari lalu dana senilai 3,75 juta euro telah dibayarkan ke rekeningnya. Dia ingin tahu sumber dana tersebut. Dan inilah rekan-rekannya Zina yang berambisi ingin menghabisi Ule sebelum meluncurkan perangkat lunak terbarunya yang diberi nama River. Saat merayakan ulang tahunnya, Jack Cole melarang ibu mertuanya memotret, apalagi dipostingnya di medsos. Ellison begitu mengkhawatirkan Emma yang dia kira masih mendekam di penjara. Jack Cole mengecek hasil dana yang masuk berasal dari Munich, Jerman, tapi identitasnya dirahasiakan. Saat itu juga Jack Cole kembali pergi. Sementara itu, Bianca menyelidiki seluk-beluk pembunuh bayaran itu berdasarkan rekaman CCTV. Jack Cole diantar istrinya yang bernama Nuria ke bandara.
Apakah Nuria mengetahui bahwa suaminya ini seorang pembunuh bayaran? Ternyata Jekyll tidak naik pesawat, tapi naik taksi untuk menuju markas pribadinya yang masih berada di Spanyol. Kecurigaan muncul setelah Nuria tidak sengaja melihat Jekyll sedang naik taksi. Kembali ke rumah dengan wajah cemberut, Nuria mengatakan kepada ibu dan adiknya yang bernama Alvaro. Encima. Hasil penyelidikan Bianca menyebut pelaku disebutnya sebagai mantan pasukan khusus Inggris. Selain dibutuhkan pelatihan sekelas militer, buktinya dia menggunakan high power Browning Mark III untuk membunuh pengawalnya anak dari Manfred yang bernama Elias. Senjata ini dibuat khusus militer termasuk tasnya. Bianca meminta bantuan rekannya untuk menelusuri identitas pelaku dari sekolah khusus militer. Zina kembali menghubungi Jekyll untuk mengatur pertemuan berikutnya. Dari ponsel saudaranya yang bernama Larry, diam-diam Ellison mendapatkan nomornya Norman. Nomor tersebut dikirimkan kepada Bianca. Lalu, agen rahasia ini meminta bantuan markas untuk mendeteksi lokasinya. Singkat cerita, Bianca dan tim langsung berangkat untuk menemukan Norman. Zina kembali menemui Jekyll dengan lebih dulu melewati berbagai instruksi demi keamanan yang harus dilaluinya. Zina setuju membayar Jekyll senilai $100 juta untuk menghabisi nyawa Ule, tapi uang muka yang seharusnya dibayarkan setengahnya hanya disetujui senilai $20 juta. Jekyll pun setuju, termasuk melakukan pekerjaannya di tanggal 28 sebelum Ule meluncurkan produk barunya. Untuk selanjutnya, mereka setuju menggunakan kode Rodin untuk target. Dan saat itulah pembunuh bayaran profesional ini menyebut namanya sebagai Jekyll. Why not the Jackal? Sementara itu, Bianca dan tim sudah dekat dengan lokasi Norman. Saat menyergap rumah persembunyiannya, ini yang terjadi. Moving. Put your weapons down and come outside. Agen rahasia ini gagal menangkap Norman si pembuat senjata. Sementara itu, terlihat Jekyll sedang menyelidiki sesuatu terkait Elias. Diperlihatkan, Ellison dan suaminya Larry sedang dalam perjalanan menuju Inggris. Apakah mereka sudah tahu bahwa anak mereka Emma sudah meninggal dunia? Hasil penggerebekan yang dilakukan Bianca dan tim ke tempat persembunyiannya Norman rupanya ditemukan sebuah koper khusus. Bianca segera memperlihatkan koper tersebut kepada atasannya. Dari koper itu, ternyata Bianca piawai merakitnya menjadi sebuah senjata sniper. Senjata ini adalah prototipe yang berhasil lolos pemeriksaan bea cukai. Kuat dugaan, pelaku yang membunuh calon kanselir Jerman itu menggunakan jenis senjata yang sama. Hasil rakitan dari Norman Stock. Dari awalnya akan ditarik dari kasus ini, karena senjata tersebut, Bianca kembali diberi kepercayaan untuk melanjutkan penyelidikannya. Gagal menghubungi Ellison, Bianca mengirim pesan suara berharap bisa bertatap muka untuk menjelaskan semuanya. Menyamar jadi seorang pria yang sedang bersedih karena ditinggal ibunya, Jekyll meminta bantuan seorang konselor untuk mengambil obat migrain yang ada di dalam mobilnya. Padahal kesempatan itu dimanfaatkan si pembunuh bayaran untuk meretas komputernya. Setelah kakinya ditembak oleh si pembunuh bayaran, Elias menjalani recovery untuk memulihkan kondisi kakinya. Dia marah kepada pengawal pribadinya yang bernama Muller karena gagal melindungi ayahnya. Dari dalam komputer milik konselor yang sudah diretasnya, Jekyll menemukan nama Stefan Wolf yang terkait dengan Elias. Jekyll cukup terkejut setelah menghubungi istrinya yang mengaku melihatnya naik taksi, padahal dia sudah mengantarnya ke bandara. Jekyll yang mengaku bernama Charles mengelak bahwa apa yang dia lihat itu bukan dirinya. Dia mengaku sedang berada di Amsterdam, tapi Nuria tidak percaya. Malah menuduhnya telah selingkuh. Nuria yang tidak percaya meminta video call. Belum sepenuhnya percaya, Nuria akan terbang ke Amsterdam ingin tahu bisnis apa yang sebenarnya dilakukan oleh suaminya ini. The bathroom. Nuria yang penasaran mengecek ruangan kerja suaminya
hingga dia menemukan sebuah berangkas yang tersembunyi di bawah lemari. Larry memilih tinggal di hotel, sedangkan Allison pergi menemui Bianca. Ternyata Allison dan Larry sudah mengetahui bahwa Emma telah meninggal dunia. Bianca meyakinkan Allison bahwa dia tidak terlibat dalam kematian Emma. Yang ingin dia katakan bahwa Norman telah membunuh 2 perwira Inggris dan setelah itu dia menghilang. Jika tidak mau dikaitkan sebagai anteknya pembunuh, Allison diminta Bianca untuk mengatakan di mana Norman berada. Disinilah Allison marah kepadanya. Fuck off. Kembali ke hotel, Larry tampak tertunduk lesu menyuruh Allison untuk duduk di sampingnya. Dia meminta Allison memberikan ponselnya. Setelah melihat nomor telepon Norman dikirimkan kepada wanita bernama Nadine yang tiada lain adalah Bianca, inilah yang terjadi selanjutnya. Rekan Bianca yang bernama Damian melihat langsung para penembak jitu terbaik dari Angkatan Darat Inggris untuk menyelidiki apakah ada salah satu dari mereka yang berpotensi sebagai pelaku penembakan. Komandan sempat tidak percaya dengan jarak tembaknya yang mencapai 3,8 km. Wawancara dilakukan terhadap Bianca oleh agen penyidik internal terkait kehidupan pribadi dan kasus yang sedang dia tangani. Kembali ke Nuria yang mencoba membuka berangkasnya dengan beberapa kode namun tidak pernah berhasil. Adiknya menyebut jika Nuria memiliki kwitansi pembelian berangkas itu, maka toko akan memberikan kode baru. Osita dan Bianca membahas operasi yang terjadi di Belarus yang dinilai mereka telah bocor karena Norman mengetahui mereka akan datang. Selain mereka berdua, yang mengetahui tentang operasi penyergapan itu adalah Damian dan Isabel. Karena tidak mungkin Isabel, ada kemungkinan Damian yang membocorkannya. Tapi dibutuhkan bukti untuk memastikan dugaan mereka ini. Di sisi lain, Osita mendapat informasi dari temannya yang seorang mantan kepala stasiun CIA di Ankara dan Tokyo, menyebut pembunuhan terhadap Manfred Vess akan memicu pembunuhan peniru politisi. Sampai semuanya jelas, Bianca ditugaskan untuk merahasiakan apa yang dia katakan ini. Dari balik cermin, Alvaro menemukan sebuah pintu besi. Zina menghubungi Jekyll bahwa target mereka Rodin alias Ule akan berada di Tallinn tanggal 22. Cukup waktu untuk pembunuh bayaran profesional ini mempersiapkan diri. Setelah itu, Jekyll kembali menyamar jadi Stefan dan ini yang dia lakukan kepada Stefan yang asli. Anggota forensik menunjukkan sebuah ponsel sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP penggerebegan. Karena tidak ingin Damian mendengar pembicaraan mereka, Bianca menyuruhnya membuatkan secangkir kopi tanpa diaduk. Dari ponsel tersebut, hanya ditemukan sebuah nama pemanggil, yaitu Jekyll. Elias menemui ibu dan adiknya yang bernama Julia yang ingin mengetahui berapa banyak uang yang diberikan mendiang ayah mereka kepadanya. Terlihat hubungan keduanya kurang harmonis. Saat memasuki mobil, terlihat pengawalan untuk anak dari mendiang politisi ini dilipat gandakan. Dan ternyata Jekyll menyamar jadi sopir pribadi yang ditumpangi Elias. Tiba-tiba ini yang terjadi. Did you get some vibe? Terungkap semuanya di sini, ternyata Elias yang menyewa Jekyll untuk membunuh ayahnya sendiri lalu menembak kakinya. Jekyll merekam semua pengakuannya si Elias. Kenapa Jekyll sampai marah dan melakukan semua ini? Itu karena Elias tidak menepati janjinya untuk membayar tugas yang sudah dilakukan Jekyll. Bukan lagi tentang uang, inilah hukumannya. Setelah Jekyll pergi, mobil pun meledak. Alvaro berhasil membobol pintu dari ruangan rahasianya Jekyll. Selain patung kepala untuk membuat penyamaran khusus, ditemukan banyak sekali uang berikut deretan paspor dan pistol. Ternyata Jekyll melihat keberadaan istri dan keluarganya itu dari ponselnya. Lantas, apakah identitas asli Jekyll akan terungkap? Negara Jerman dan dinas intelijen seluruh dunia kembali digegerkan atas peristiwa pembunuhan yang terjadi kepada Elias.
Kepala intelijen Jerman kembali melakukan rapat dengan para petinggi MI6 yang menyebut Elias telah menyewa pembunuh profesional untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan Elias ikut dihabisi karena tidak membayar hutang untuk jasanya si pembunuh. Ini sesuai dengan rekaman yang mereka dapatkan. Tapi, lagi-lagi pihak keamanan Jerman maupun dinas intelijen kehilangan jejak tentang identitas pelaku. Kembali ke Jekyll yang tidak fokus saat berkendara di Prancis hingga menabrak truk. Sopir truk ekspedisi menolak uang damai yang ditawarkan Jekyll, dan kebetulan ada polisi yang melintas. Menunjukkan identitas palsunya, Jekyll mengaku mobil ini milik perusahaan rental. Diminta untuk membuka bagasi mobil dan tasnya, inilah yang terjadi. Osita kembali memberitahu Bianca tentang informasi dari rekan Amerikanya bahwa Jekyll akan kembali beraksi kepada target yang disebut bernama Rodin. Seperti yang kita tahu, Rodin adalah kode untuk Ule Doug Charles. Nuria menghubungi suaminya dan keduanya seakan-akan pura-pura tidak tahu tentang ruangan rahasia yang ditemukan Nuria dan keluarganya. Jekyll meminta Nuria terbang ke Paris untuk menemuinya. Damian memberikan informasi seseorang bernama George memiliki grup WhatsApp khusus para penembak jitu. Sementara itu di sebuah basement, Jekyll mencabut nomor plat mobil dan menghilangkan sidik jarinya yang ada di seluruh bagian mobil. Pengakuan George yang seorang mantan penembak jitu dari militer Inggris ini kagum ada seseorang yang mampu menembak hingga 3,8 km. Rekor dia sendiri ataupun komunitas penembak jitu belum sampai sejauh itu. Tapi, dia menyebut ada seorang legenda penembak jitu bernama Alexander Dagen yang sudah dibunuh oleh IED bersama seluruh pasukannya di Kabul, Afghanistan 10 tahun lalu. Damian melaporkan kepada Bianca bahwa Sparrow alias Ellison terdeteksi masih berada di hotelnya. Selain itu, Damian ditugaskan untuk menyelidiki legenda penembak jitu bernama Dagen yang tewas tahun 2013. Tiba di Paris, Nuria langsung menampar suaminya. Jekyll mengaku sangat mencintai Nuria dan anak mereka. Namun jika dia mengungkapkan identitas aslinya, dia khawatir Nuria akan pergi meninggalkannya. Mengaku sebagai penembak bermasalah yang menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan besar dan multinasional sebagai mata-mata industri. Jekyll mengelak saat dituduh tugasnya membunuh orang. Hanya memata-matai para miliarder berbahaya. Jekyll meminta istrinya percaya jika dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya selama 2 minggu. Dan setelah itu, keluarga mereka akan menjalani kehidupan yang normal dan luar biasa sesuai keinginan Neng Nur. Zina dan rekan-rekannya membahas kematian Elias yang dilakukan oleh Jekyll. Khawatir akan menjadi masalah, mereka punya rencana untuk menggantikan tugasnya si Jekyll dengan orang lain. Tapi Zina tidak setuju karena waktu yang sudah mepet. Setelah mengetahui Jekyll membunuh Elias karena hutangnya tidak dibayar, akhirnya atasan Zina menugaskan dia untuk menemukan dan menemani Jekyll sampai tugasnya membunuh Ule kelar. Dan ternyata si Larry sudah membunuh Ellison dengan jasad yang masih terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Bianca mengira mendapat pesan dari Ellison untuk menemuinya di sebuah lokasi. Namun ternyata Larry yang muncul untuk membunuhnya. Bianca segera menghubungi markas untuk meminta bantuan. Karena tidak ingin kehilangan Larry, dia meminta agen Vincent yang datang membantunya untuk menangkap Larry dalam keadaan hidup. Ternyata Larry berhasil melarikan diri sebelum Bianca melumpuhkannya. Tiba di hotel, Bianca dan tim menemukan Ellison sudah tidak bernyawa. Nuria pura-pura tidur saat suaminya pergi dari hotel. Demi keselamatannya, Vincent memberikan pistol kepada Bianca. Melapor kepada atasannya, Bianca meminta Isabel memindahkan Vincent yang sudah lama dia kenal karena sama-sama menjalani pendidikan untuk membantunya dalam operasi ini. Larry menghubungi Norman, dan inilah sosok si pembuat senjata dengan luka di tangannya akibat penyergapan yang dilakukan tim intelijen beberapa hari yang lalu. Scene berpindah ke miliarder bernama Ule Doug Charles yang kini berada di Kroasia. Kepala keamanan pribadinya meminta Ule membatalkan rencananya untuk terbang ke Tallinn, Estonia karena dia sudah mendengar ancaman dari pembunuh bayaran yang ingin menghabisi nyawanya. Tapi Ule bersikeras untuk hadir dalam peluncuran perdana program lunak terbarunya yang bernama River itu.
Kembali ke Jekyll yang sudah berada di Tallinn, Estonia. Masuk ke dalam sebuah gedung khusus konser, tim keamanan yang menggunakan metal detektor menggeledah seluruh pengunjung, termasuk Jekyll yang menyebut metal detektornya berbunyi karena dompetnya. Pembunuh bayaran profesional ini lebih dulu membaca situasi di dalam gedung yang mungkin akan digunakan Ule untuk peluncuran produk barunya itu. Jekyll menyelinap ke lantai atas lalu membuka sebuah gembok dengan kunci yang dia bawa di dalam dompetnya. Tepat di atas inilah Jekyll menirukan gerakan menembak target berikutnya. Namun di luar dugaan. Karena ponselnya terjatuh, Jekyll meminta bantuan petugas bernama Rasmus untuk menemukannya kembali. Pulang ke rumah, Bianca menemukan putrinya Yasmin sedang disekap oleh si Larry. Dan untung saja Bianca lebih dulu melumpuhkannya. Kembali ke apartemen, Jekyll terkejut karena Zina sudah berada di dalam. Karena wajahnya sudah terlihat, Jekyll berniat menghabisi Zina. Tapi wanita ini menegaskan sudah membayar 20 juta dolar dan seharusnya dia fokus dengan pekerjaan barunya, bukan menimbulkan masalah di Jerman. Rekan-rekannya itu adalah orang-orang kuat yang tidak boleh diremehkan. Setelah mendengar nama Norman, Jekyll pun percaya kepada Zina. Dia akan berada di Tallinn sampai Jekyll menyelesaikan tugasnya. Sebelum pergi, Jekyll sempat melihat seorang wanita yang menggunakan alat bantu di kakinya. Sepertinya sebuah ide muncul untuk melancarkan aksi dia berikutnya. Bianca dan Vincent datang ke rumah sakit tempat si Larry dirawat. Karena mencoba membunuh putrinya, ini yang dilakukan Bianca. Larry dipaksa untuk mengatakan di mana Norman bersembunyi. Bianca menegaskan dirinya tidak akan membunuh Norman. Hukuman penjara selama 5 tahun bukan seumur hidup. Dan imbalan terakhir, Larry punya kesempatan untuk memakamkan Allison dan Emma. Apakah di sini Larry mau membuka mulutnya? Jekyll mengirimkan email kepada Norman untuk menawarkan komisi kepadanya. Setelah meneliti email tersebut, Norman langsung memberikan nomornya kepada Jekyll. Pembunuh bayaran ini ingin tahu apa yang terjadi kepada Norman. Perakit senjata ini mengaku ada tamu yang tadi undang menyerangnya. Jekyll khawatir kejadian itu akan mengancam keberadaannya juga. Norman pastikan semuanya aman. Kali ini, Jekyll membutuhkan senjata untuk jarak 75 meter yang bisa lolos dari pendeteksi logam dan pemindai yang sangat efektif. Masalahnya, Norman tidak bisa merakit senjata untuk pesanan Jekyll berikutnya karena tangannya yang terluka. Sedangkan Norman tidak memiliki anak buah yang bisa dipercaya. Saat itulah, Jekyll menawarkan diri untuk membantunya. Si Larry akhirnya bicara mengatakan Norman berada di Budapest. Tidak tahu persis lokasinya, Larry hanya menggambarkan yang dia tahu. Dan alamat rumahnya Bianca ternyata dia dapatkan dari Norman. Kembali ke markas, Bianca dan tim mulai menelusuri lokasi bangunan yang diberikan oleh si Larry. Melihat berita tentang si Ule, disinilah Bianca baru menyadari target selanjutnya adalah miliarder ini yang telah mengencingi banyak orang kuat dengan program terobosannya. Bianca menyebut hanya mereka bertiga yang tahu, bahkan Isabel tidak tahu tentang temuan mereka ini. Kembali ke si Jekyll yang dijemput oleh Norman untuk dibawa ke markasnya yang dipenuhi dengan ratusan senjata api. Perhatian Jekyll tertuju ke arah senjata sniper yang mengingatkannya ke seseorang dan sebuah ledakan. Jekyll meminta Norman merakit senjata yang bisa disusupkan ke dalam sepatu khusus yang bisa lolos dari pemindai. Menurut Norman, bagian barel tidak mungkin dibuat dari bahan plastik. Tapi Norman bisa membuatnya dari paduan ringan, namun memerlukan waktu untuk membuat programnya dulu. Setelah beberapa jam berlalu, mereka berhasil mencetak konsep senjata tersebut. Menurut Norman, orang-orang seperti mereka tidak boleh memiliki istri. Ditanya tentang apa yang terjadi di Belarus, Norman menyebut seorang wanita dengan aksen Inggris yang menyergapnya. Berkulit hitam dengan pistol Glock 17. Jekyll ternyata bisa menebak mereka yang sebagai agen MI6. Dengan wajah sangat serius, Jekyll tidak mau kejadian itu terulang demi melindungi rahasia mereka
atau Norman akan menerima akibatnya. Bianca mendapat informasi tentang lokasi di Budapest yang diduga sebagai markasnya Norman. Singkat cerita, Norman berhasil merakit senjata rahasianya dalam bentuk sepatu khusus orang cacat. Kemudian, Jekyll merakit sepatu tersebut menjadi sebuah senjata mematikan yang sangat keren. Jekyll akan mencoba senjata tersebut di dalam hutan. Tak lupa, dia memberikan 8 peluru yang dibutuhkan untuk misinya. Sementara itu, Bianca dan tim baru saja mendarat di Budapest. Mereka membawa persenjataan lengkap untuk menyergap tempat persembunyiannya Norman. Di dalam hutan, Jekyll mencoba keakuratan senjata terbarunya menggunakan media semangka yang diberi cat seperti wajah. Dan inilah aksinya. Tepat di tembakan ketiga, Jekyll menggunakan peluru yang diberikan Norman dan hasilnya. Dalam perjalanan kembali ke markas Norman, ternyata Jekyll melihat sebuah mobil mencurigakan. Bianca dan timnya tidak menyadari target mereka sebenarnya persis berada di depan Babangus. Jekyll memutuskan untuk berhenti, lalu menghubungi Norman, memberinya peringatan setelah melihat tim intelijen itu turun dari mobil dengan persenjataan lengkap. Listrik di sekitar lokasi sengaja dimatikan terlebih dulu agar Norman kehilangan pandangan dari kamera CCTV. Just make sure you clean up. Norman segera bangun dan mengambil senjata. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Hingga akhirnya Norman berhasil ditangkap hidup-hidup. Melihat kondisi markasnya, Bianca bisa menebak ada seseorang yang membantu Norman merakit senjata terbaru. Dia dipaksa untuk membeberkan tentang sosok Jekyll yang masuk ke dalam daftar buronan paling dicari tim intelijen. Setelah melihat baju yang ada di sana, Bianca yakin Jekyll datang ke lokasi ini. Tim pun ditugaskan untuk waspada. Dan Bianca ingin tahu dari mana Norman mengetahui alamat rumahnya. Lagi-lagi si Norman memilih menutup rapat mulutnya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Standing in front of you. Negative. Setelah membunuh si Norman, tim mengejar si Jekyll yang kabur menggunakan kuda. Hari berganti malam, rekan Bianca yang bernama Lina sempat terkena tembakan yang mengenai rompi anti peluru. Hate the vest. Pengejaran dilakukan Bianca hingga Jekyll terjun ke bawah sungai. Pembunuh profesional ini berhasil lolos. Masuk ke dalam kandang, ini yang terjadi. Di pagi hari, si pemilik kandang menyeret Jekyll dan membawa senjata dengan bentuk aneh itu ke rumahnya. Tidak ingin membuat masalah, Jekyll menawarkan uang, tapi tidak dipahami bahasanya karena pria Hungaria bernama Attila ini tidak mengerti bahasa Inggris. Attila lalu menghubungi bosnya bahwa dia menangkap orang asing dengan senjata aneh. Karena dia berbicara dalam bahasa Inggris, si bos memanggil anaknya. Jekyll menawarkan uang agar dirinya kembali dibebaskan. Setelah setuju, si bos dan anaknya akan segera datang ke sana. Saat Jekyll dipaksa untuk makan oleh si Attila, ini yang terjadi. Di tengah perjalanan, si bos sempat diberhentikan petugas kepolisian yang sedang melakukan razia terkait suara tembakan tadi malam. Polisi mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena ada orang yang sangat berbahaya sedang berkeliaran di lokasi ini. Setelah menghabisi pria ini, Jekyll berniat kabur, namun mobilnya si Attila mogok.
Pindah ke mobil pickup, tiba-tiba si bos dan anaknya datang. Mendengar suara mobil dihidupkan, ini yang terjadi. Setelah menghabisi ayahnya, Jekyll menyuruh anaknya untuk mengemudi. Sementara itu, tim intelijen menggeledah markasnya si Norman. Tim kembali bergerak setelah mendapat informasi temuan 2 jasad pria. Menggunakan ponsel si pemuda, Jekyll menghubungi Nur, mengaku sedang dalam masalah besar dan hanya ingin mendengar suaranya. Mengaku punya ruangan rahasia, Nur mengatakan sudah tahu dan Jekyll sepertinya ingin minta bantuan istrinya ini. Isabel senang setelah mendapat laporan Bianca berhasil menemukan markasnya Norman di Hungaria, meski perakit senjata itu tewas dihabisi Jekyll. Isabel menugaskan Bianca dan Vincent kembali ke Inggris untuk fokus memburu Jekyll dalam operasi yang disebut Anubis. Tapi gerak-gerik Osita cukup mencurigakan setelah dia menghapus pesan di ponselnya. Meski Bianca yakin Jekyll masih berada di Hungaria, Osita tetap menugaskannya untuk kembali ke markas. Sementara itu, Ule bersikeras akan melanjutkan rencananya meluncurkan program Rivernya meski para pemegang saham meminta dia menundanya. Diawasi tim keamanan yang sudah mempersiapkan kaca anti peluru, Ule lebih dulu menggelar latihan untuk pidatonya nanti. Tiba di sebuah lokasi, Jekyll hendak menghabisi pemuda ini, namun setelah melihat foto anak dan istri di ponsel si pemuda, akhirnya dia dilepaskan. Namun dengan catatan, dia tidak boleh mengaku kepada polisi pernah melihat wajahnya, atau timnya akan datang memburunya lagi. Setelah itu, Jekyll melakukan komunikasi email dengan Zina setelah mendengar pembunuh profesional ini berada di Hungaria. Damian diinterogasi oleh penyidik intelijen bernama Carver demi menemukan pengkhianat yang membocorkan operasi di Belarus. Carver ingin tahu kenapa Bianca menugaskannya menelusuri tentang Alexander Dagan. Damian menyebut Dagan sebagai komandan sniper legendaris yang tewas di Afghanistan tahun 2013. Meski diketahui pernah main cewek, tapi Damian mengelak jika dituduh berkhianat kepada negaranya. Kembali ke si Jekyll yang mengirimkan pesan kepada Nuria untuk bertemu di sebuah hotel. Ternyata Nur membawakan peralatan menyamar milik suaminya. Dia beralasan ada orang yang sedang mengincarnya dan karena itu harus segera pergi dari negara ini. Singkat cerita, Jekyll menyamar jadi seorang kakek-kakek lengkap dengan sepatu khususnya dan duduk di atas kursi roda menuju bandara. Di bandara yang sama, Bianca dan Vincent akan kembali terbang ke London. Nur meninggalkan Jekyll yang akan terbang ke Tallinn. Setelah mengetahui Ule akan menggelar acara di Tallinn, Isabel dan Osita memutuskan untuk mengalihkan penerbangan Bianca dan Vincent ke Tallinn karena mereka yakin Jekyll pun akan berada di sana. Dan ternyata, Jekyll dan Bianca berada dalam pesawat yang sama, bahkan duduk persis di depan buronan yang sedang diburunya. Jekyll mengenali Bianca, tapi sebaliknya, Bianca tidak menyadari pria tua ini adalah targetnya. Jekyll menginap di sebuah hotel, begitupun dengan Bianca dan Vincent. Tiba-tiba, 2 orang polisi datang untuk melihat identitasnya, karena di lantai atas terjadi aksi pencurian. Sebelum pergi, 2 polisi ini meminta nomor ponsel Jekyll. Malam itu, Jekyll menghubungi kembali Rasmus, penjaga gedung konser yang menemukan ponselnya. Keduanya janjian di sebuah bar, dan ternyata si Rasmus adalah seorang hombring. Dan setelah itu mereka pun rujit.